Pas pulang itu ternyata di rumahnya itu ramai dan ada bendera kuning guys. Ternyata si Dimas, anak pertama dari Pak Sugi itu meninggal dunia. Dan Dimas ini dari hidung dan mulutnya itu mengeluarkan cairan berwarna coklat, dan cairan itu tuh bau banget katanya. Sampai tuh kayak udah bolak-balik ganti kapas, tapi cairan itu tuh masih tetap keluar gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini gue mau cerita yang dimana gue tuh dapat cerita ini dari akun Twitter bernama Mitologi atau Mitologue. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, jadi ini tuh namanya pesugihan geti anak atau pesugihan jual anak. Dimana korbannya ini adalah anak kesayangan dari si pelaku tumbal pesugihan geti anak. Berawal dari Pak Sugi. Pak Sugi ini tadiannya tuh orang yang cukup lumayan berada, yang dimana itu dia punya dua anak yang bernama Dimas dan Bening. Dimana si Dimas ini, anak pertama dari Pak Sugi ini, itu terkena penyakit atau mengalami penyakit yang memang sudah bertahun-tahun si Dimas ini rasakan. Yang dimana tuh Pak Sugi ini tuh sampai menjual rumah, bahkan harta bendanya dia tuh untuk mengobati anak pertamanya ini guys, yang bernama si Dimas. Dan Dimas ini itu sakitnya itu kata dokter sih autoimun. Akan tetapi pernyataan dari dokter pun itu ya sangat amat meragukan sih, karena di tubuhnya Dimas ini itu terutama kaki mengalami bengkak dan di dalamnya itu terdapat nanah guys. Jadi tuh tubuhnya si Dimas ini emang udah kurus, udah kering lah gitu. Nah sampai tuh Pak Sugi itu udah capek lah nih bolak-balik ke rumah sakit hanya untuk berobatin si Dimas ini. Dan akhirnya Pak Sugi ini kepikiran, apa anak ini gue jadiin tumbal aja ya. Dimana juga posisi pada saat itu tuh Pak Sugi tuh lagi kelilit hutang, yang dimana hutang rentenir, dan bahkan Pak Sugi ini itu terakhir itu dia sempat dipukuli oleh debt collector dari rentenir tersebut guys. Dan Pak Sugi pun waktu dia berpikir untuk menjadikan anak pertamanya si Dimas ini tumbal, nah dia tuh juga sempat berpikir tuh kayak, ya udahlah daripada lu ngerasain sakit lagi, mendingan ya udah lu gue jadiin tumbal aja, atau nanti juga lu bakalan enak di sananya. Kata siapa ya kan yang namanya tumbal pesugihan terus kita hidupnya jadi enak di sana? Nggak ada ya guys yang kayak gitu. Yang ada kalau kita ngejamin orang jadi tumbal pesugihan itu hidupnya enak, tuh orang tuh semua tuh bakalan, ibarat katanya tuh semua orang tuh pasti melakukan yang namanya pesugihan. Nah setelah itu nih guys ya, Pak Sugi itu kan kayak udah berpikir gimana caranya dia buat kayak melancarkan aksinya dia lah untuk pesugihan tersebut. Dah Pak Sugi ini datang ke rumah teman lamanya, yang dimana sudah bertahun-tahun itu Pak Sugi itu tidak pernah ke rumah temennya ini, namanya si Pamuji. Nah Pamuji ini sosok seseorang yang suka banget sama klinik-klinik ilmu-ilmu hitam. Pada saat Pak Sugi datang ke rumahnya Pak Muji, dan Pak Sugi tuh bercerita gitu tentang keinginannya dia, tekadnya dia itu mau menumbalkan anak pertamanya untuk membayar hutang dan memperbaiki taraf hidupnya kembali. Dan pada saat itu tuh Pak Muji ya awalnya sih sempet shock guys. Jadi kayak, lo benar mau numbalin anak lu buat pesugihan gitu? Terus kayak meyakinkan lah ibarat katanya gitu, karena kan Pak Muji ini tuh nggak pengen si Pak Sugi ini tuh salah mengambil keputusan atau salah melangkah gitu. Dan akhirnya ya ditekadkan lagi lah, dibicarakan lagi lah sama si Pak Sugi ini kalau tekadnya dia itu udah bener-bener bulat guys. Ya udah akhirnya tanpa banyak bicara dan tanpa banyak basa-basi,
Pamuji ini membantu Pasugi untuk melakukan ritual pertamanya, yang dimana Pamuji ini membawa sebilah keris serta kantong plastik berwarna hitam. Dan Pamuji ini membawa Pasugi ke belakang rumahnya Pamuji. Ya, jaraknya sekitar 500 meter dari kediamannya Pamuji itu, dimana ada makam tua. Makam tua itu ya emang udah gak beraturan aja gitu loh guys. Kayak batu nisannya tuh kayak udah berantakan gitu, udah gak tertata rapi lah. Dan pada saat itu Pasugi ini bicara gitu kepada Pamuji kalau kok gue dibawa ke makam ya, buat apa gitu. Tapi Pamuji cuma bilang nanti juga lu tahu gitu kan, karena diri lu tuh belum kuat untuk ketemu sama si Mbah, dia bilang gitu. Nah, setelah melakukan ritual dan ternyata Pamuji ini mendatangi satu makam yang dimana makam tersebut itu masih sangat baru karena kelihatan dari tekstur tanahnya guys, beda daripada makam-makam yang lainnya, yang dimana si Pamuji ini melancarkan pula aksinya untuk membantu Pasugi melakukan pesugihan geti anak. Terus Pak Muji ini dia tuh kayak ngeluarin kerisnya dia, terus dia kayak ngelubangin makam tersebut, terus dia kayak ngebuka plastik hitam yang dibawa Pamuji itu ternyata isinya kembang kuburan guys. Dan ada satu gelas kecil kayak gelas loki gitu yang dia bawa. Nah, gelas itu dituncep atau ditanamin, dimana posisinya itu kayak terbalik gini loh. Nah, gelas tersebut itu dilihat sama Pamuji dan Pasugi itu keluar asap. Setelah keluar asap itu, nah gelasnya itu terlihat kayak ada bercak kerak darah. Pasugi ini kayak terheran-heran gitu, loh kok bisa gitu. Ya balik lagi, setan, gimana nggak bisa ya kan, tipu dayanya dia kan sebegitu kerennya. Akhirnya setelah melakukan ritual pertama, diambillah nih gelas tersebut, dan ternyata gelas tersebut itu sudah terisi setengahnya itu berisi darah, yang dimana darah itu tuh sangat kental. Dan di situ Pasugi itu harus meminum darah tersebut. Dan bener aja guys, itu darah langsung bener-bener diminum sama si Pasugi, kagak pakai yang namanya uak-uek lagi. Kayak definisi ini yang namanya Pasugi itu doyan apa bagaimana ya, udah kagak mikir lagi dah tuh dia, tiba-tiba diminum aja dah tuh darah, kelukuk, tiba-tiba abis lah. Dan nggak ada tuh yang namanya dia kayak ngerasa ketakutan atau dia ngerasa itu nggak ada. Nah, setelah itu si Pamuji ini membawa Pasugi ke rumah dukun yang bernama Mbah Darso. Dan Mbah Darso ini bilang kepada Pasugi kalau memang apakah benar kamu ini mau melakukan yang namanya tumbal jual anak atau tumbal getih anak. Dan di situ Pasugi itu tanpa basa-basi dia tuh bilang, iya Mbah, saya sudah capek hidup susah, banyak hutang, anak saya yang pertama sakit-sakitan, dan saya ingin menumbalkan anak pertama saya Mbah, dia bilang gitu. Dan di situ Mbak Darso ini cuman ngeluarin kayak boneka kecil tuh yang terbuat dari akar yang dililit-lilit sama benang gitu. Terus tuh di depannya kayak ada baskom. Baskom tuh kayak isinya tuh air panas yang mendidih gitu loh guys. Nah, terus si Mbah Darsonya cuman ngomong sama si Pasugi ini kalau ini tuh boneka yang sudah menyatu dengan sukma dan menyatu dengan darah yang ada di tubuhnya anak dari Pasugi tersebut. Nah, pas boneka tersebut itu dimasukin ke dalam baskom atau panci yang air mendidih itu, pas dimasukin ini, nah Pasugi itu ngedengar suara teriakan dari anaknya dia yang perempuan yang namanya si Bening itu guys. Dia tuh teriak-teriak itu kayak, ayah tolong ya, sakit ya, panas. Nah, si Pasugi ini langsung kayak shock gitu, loh kok saya malah mendengar anak saya yang nomor 2 ketimbang anak saya yang pertama gitu. Akhirnya
Si Pak Sugi ini langsung kayak memberhentikan lah ritualnya gitu. Terus dia tuh langsung ngomong ke Mbah Darso, dia bilang, "Mbah, saya itu tidak mau anak saya yang nomor 2 ini dijadikan tumbal, tapi saya ingin menjadikan tumbal anak saya yang pertama." Dan Mbah Darso tuh cuma bilang, ya karena pesugihan ini itu tidak bisa yang namanya tawar-menawar anak. Jadi pesugihan ini itu ya seambilnya itu anak, yang dimana salah satu anak kesayangan dari kamulah yang akan diambil. Dan dari situ kayak Pak Sugi tuh kayak bingung gitu, loh kok jadi kayak gini konsepnya, kayak dia ngerasa ya di prank habis-habisan lah gitu kan. Terus dia langsung kayak, ya udah Mbah, nggak usah, ini berhenti aja, kayak udah stop aja, udah nggak usah gitu ya. Tapi bagaimana ya guys, ritual itu tetap berjalan dan sebagiannya memang sudah ibarat katanya tuh kayak masuk lah gitu semenjak si Pak Sugi itu juga meminum darah dari makam tersebut. Akhirnya karena Pak Sugi ini nekat guys, nah dia itu kayak mengambil paksa boneka yang emang ada di air mendidih itu, sampai tuh ya tangannya Pak Sugi ini tuh kayak bener-bener kayak melepuh gitu loh guys, melepuh merah gitu. Terus dia bilang, saya nggak kuat untuk melakukan ini, saya nggak kuat untuk melanjutkan ini, saya mau pulang. Pas Pak Sugi itu sampai di rumah, dia melihat keadaan rumah biasa aja guys, biasa aja, kayak nggak ada kejanggalan. Dan dia merasa lega gitu pada saat itu. Dia ngerasa kayak, oh berarti gue kayak udah nggak mungkin kejadian apa-apalah gitu. Nah tiba-tiba si Bening ini, si anaknya Pak Sugi yang nomor 2 ini bilang ke Pak Sugi itu kalau, ayah udah makan, ayah mau minum apa gitu, kayak bener-bener definisi itu anak kesayangan lah gitu. Terus Pak Sugi itu cuma bilang, enggak nak, ayah nggak kenapa-napa. Dan dari situ si istrinya Pak Sugi ini datang menghampiri Pak Sugi. Dia bilang kalau ada seseorang yang datang ke rumahnya membawa tas, dan pas dibuka tas itu berisi uang guys, gepuk-gepukan gitu uang. Dan Pak Sugi itu bingung, loh ini uang dari mana, kok tiba-tiba ini uang ada di sini, ini siapa yang bawa ke sini. Dan langsung kayak Pak Sugi itu kayak ngeling gitu, kayak ini tuh duit bukan sembarang duit yang pastinya, karena gue udah melakukan ritual nih, mungkin emang udah dicatat, ibarat katanya kayak udah masuk lah gitu ke alur ceritanya mereka gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak dipakai nih sama si Pak Sugi, tapi uang itu disumbangkan ke yayasan sama pondok pesantren. Keesokan harinya, nah anak kedua dari Pak Sugi ini yang bernama si Bening ini itu mengalami pendarahan, yang dimana kan anak dari Pak Sugi yang kedua ini kan masih anak-anak, jadi kan belum mungkin yang namanya menstruasi. Nah dibawalah nih ke dokter, dan ternyata pas dicek itu ya emang nggak ada apa-apanya, tapi ya dokter cuma ngasih obat-obat yang biasa aja tuh. Akhirnya sampai saat itu dia pulang nih, Pak Sugi pulang ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah kayak gitu, setelah itu keesokan harinya si istrinya tuh kayak berubah jadi kayak aneh gitu loh guys, dimana istrinya ini di kamarnya itu kayak dia duduk diam, tapi tuh dia kayak baca-baca mantra gitu, kayak nggak tahu dia kayak ngomong sama seseorang, tapi tuh nggak tahu tuh siapa orangnya. Itu kayak baca-baca mantra. Nah terus pas dipanggil gitu, nah istrinya tuh nengoknya tuh kayak langsung set gitu, jadi mukanya tuh kayak bukan muka istrinya, tapi sosok mukanya itu kayak muka perempuan yang dia waktu itu Pak Sugi ini sempat ditabrak di makam. Dan akhirnya Pak Sugi kan kaget tuh ya guys, kok ini udah mulai aneh. Nah udah gitu pas Pak Sugi pegang istrinya, tiba-tiba istrinya ini pingsan. Nah pas Pak Sugi itu mau ambil minum buat istrinya itu, pas ngambil minum terus pas masuk lagi ke kamar, tiba-tiba istrinya ini udah nggak ada guys. Nah pas dicari itu ternyata istrinya itu ada di kamarnya Dimas, dan dia istrinya ini lagi mukul-mukulin Dimas pakai sapu guys, sampai tuh badan-badannya Dimas tuh semuanya tuh pada biru gitu guys. Jadi kayak aneh aja gitu pada hari itu kan. Akhirnya ya guys, Pak Sugi ini pergi lagi lah ke rumah Mbah Darso, yang dimana dia bercerita kalau misalnya terjadi kejanggalan-kejanggalan aneh yang ada di rumahnya dia, padahal dia itu nggak memakan uang yang waktu itu tiba-tiba ada yang kirim ke rumahnya dia. Dan ternyata guys, setelah dilihat itu
uangnya udah kepake sama istrinya Pak Sugi. Ya pertama itu buat beli makanan. Ya namanya duitnya udah habis kan ya. Terus yang namanya istri ngelihat suaminya punya duit, ya udah ambil aja dulu gitu kan buat makan besok. Dan udah gitu juga waktu si Bening masuk ke rumah sakit, istrinya pun itu ngebayar rumah sakit itu pakai uang yang waktu itu tiba-tiba dibawa sama orang yang pakai tas itu, uang yang banyak itu. Dan secara nggak langsung ternyata keluarganya Pak Sugi ini sudah memakan uang yang waktu itu datang secara tiba-tiba guys. Jadi kayak udah bener-bener kayak udah makan lah, udah makan uang dari pesugihan tersebut dan nggak bisa untuk ditolerir lagi gitu kan. Dan akhirnya Pak Sugi itu pulang karena tidak mendapatkan jawaban apa yang dia inginkan gitu. Pas pulang itu ternyata di rumahnya itu rame dan ada bendera kuning guys. Ternyata si Dimas, anak pertama dari Pak Sugi itu, meninggal dunia. Dan Dimas ini dari hidung dan mulutnya itu mengeluarkan cairan berwarna coklat, dan cairan itu tuh bau banget katanya, sampai tuh kayak udah bolak-balik ganti kapas tapi cairan itu tuh masih tetap keluar gitu. Akhirnya setelah dimakamin, nah keesokan harinya istrinya ini sering banget yang namanya sleepwalking, kayak dia tidur tuh sambil berjalan gitu guys, kayak ngelindur gitu. Nah sering kali tuh katanya, tapi sering kali juga itu ketawa nih sama si Pak Sugi. Dan sering kali juga tuh Pak Sugi ngedenger teriakan-teriakan itu dari anak perempuannya. Pas dia cari, pas dia samperin anak perempuannya di kamar, ternyata si Bening ini lagi memegang boneka yang waktu itu Mbah Darso pernah masukin ke dalam air yang mendidih. Langsung shock kan ya Pak Sugi ya, langsung diambil bonekanya terus langsung dibuang gitu. Kayak Pak Sugi bingung itu, ini boneka dari mana gitu. Dan anaknya juga kayak mengalami kejanggalan aneh, di mana tuh kayak berat badan dari si Bening ini tuh semakin menurun. Udah gitu juga kayak pendarahannya pun tidak berhenti gitu. Kayak kalau wanita kan menstruasi kan ada berhentinya gitu kan, kalau ini enggak, terus-terusan mengeluarkan darah gitu. Akhirnya datang lagi lah pas begitu ke rumah si Mbak Darso, dan ternyata betapa kaget dan betapa syoknya kalau Pak Sugi ini melihat Mbak Darso itu sudah tidak bernyawa lagi, alias Mbak Darso ini sudah meninggal dalam keadaan leher yang, dan akhirnya bingung dia, kayak kunci gua nih ya udah nggak ada. Terus dia tuh balik ke rumah temennya yang namanya Muji, pun juga nggak tahu kemana, rumahnya pun kosong gitu. Kayak dia langsung kayak bingung aja gitu, kayak aduh gue mesti kayak gimana nih gitu ya. Susah juga sih ya guys sih, kayak kuncinya dari si Pak Sugi ini kan udah nggak ada, terus temennya si Pak Muji ini juga tiba-tiba udah meninggalkan rumah, dan sisa cuman Pak Sugi yang udah nggak bisa kemana-mana lagi dan udah nggak bisa berkutik lagi gitu loh. Pak Sugi ini pulang ke rumah, dan ternyata pas sampai rumah itu Pak Sugi melihat lagi di rumahnya itu ramai dan ada bendera kuning, dan ternyata istri dari Pak Sugi ini meninggal dunia. Dan meninggal itu katanya tertimpa pohon yang ada di belakang rumah. Jadi tuh saksi matanya tuh ngelihat, katanya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pohon itu ambruk terus nibanin istrinya dari Pak Sugi. Dan kayak Pak Sugi tuh bingung harus kayak gimana lagi. Akhirnya Pak Sugi ini membawa anak perempuannya ini, si Bening ini, ke pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu pernah dikasih uang dari yang Pak Sugi nggak kenal itu, yang setas itu kan. Pak Sugi pernah ngasih uang itu ke pondok pesantren. Nah si Bening ini dibawalah ke pondok pesantren itu, dan ternyata setelah dilihat itu ya pihak dari pondok pesantren itu tidak bisa berbuat banyak, karena pihak dari pondok pesantren cuman bilang kayak yang sabar aja ya Pak, biarkan ini, serahkan aja semuanya, sudah kehendak yang maha kuasa. Jadi ya udah bingung aja gitu ceritanya tuh, kayak ya harus gimana pun juga kayak dia bingung lah gitu, karena satu persatu istri dan anaknya itu kayak tewas secara tiba-tiba dan di luar akal logika lah ibarat katanya. Dan ya udah akhirnya setelah anaknya si Bening ini dimasukin ke pondok pesantren,
Dan Pak Sugi itu jadi kayak bingung lagi mau kemana, dan Pak Sugi sudah tidak bisa menceritakan lagi keadaan dia sendiri guys, dan ceritanya itu kayak menggantung dengan begitu saja, dan nggak tahu nih keadaan anaknya Pak Sugi itu sampai sekarang masih selamat atau enggak, dan keadaan Pak Sugi tersebut itu sampai sekarang masih sehat atau enggak. Jadi ya buat kalian yang emang nonton dan kalau memang benar ini kisah nyata gitu, kayak ya semoga ada kayak hidayah dari Allah yang memang menyelamatkan dari kehidupannya si Pak Sugi ini. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan jangan lupa guys tonton terus cerita gue, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe terus channel YouTube gue agar terus berkembang. Dan ya guys, kalau kalian punya kisah pengalaman horor, boleh banget nih ya guys, langsung aja DM ke Instagram gue Maya Marissa itu aja udah, atau bisa juga kirim voice note kalian atau WA kalian ke nomor WA nanti yang ada dan gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.